Shalom, kiranya Roh Kudus akan terus menolong kita untuk terus tinggal dalam penyangkalan diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Saudara, ada sebuah kisah nyata yang menarik karena peristiwa ini dikenang sepanjang masa dan jadi pelajaran berharga buat kehidupan. Kira-kira sekitar abad 18 ada seorang filsuf Prancis namanya Denis Diderot. Hidupnya sangat sederhana, bahkan berkekurangan. Nah, suatu kali anak perempuannya hampir menikah, tapi Pak Diderot ini tidak punya uang untuk menikahkan anaknya. Tapi meskipun tidak kaya, Pak Diderot ini adalah seorang yang berjasa. Dia adalah penulis dan pendiri ensiklopedia. Istilah ensiklopedia itu dia yang pakai. Jadi jasanya Pak Diderot ini kita nikmati sampai sekarang. Tapi karena kesulitan keuangan, akhirnya Pak Diderot memutuskan untuk menjual perpustakaan miliknya. Nah, kabar kesulitan Pak Diderot ini didengar oleh Katrina Agung, Ratu Rusia. Ratu Katrina ini penggemarnya Pak Diderot. Nah, waktu dia mendengar Pak Diderot kesulitan keuangan, dia mau membantu. Dan waktu dia tahu perpustakaannya mau dijual, Ratu Katrina ini yang membeli. Dia membayar 1.000 pound sterling, kira-kira waktu itu $150.000. Kemudian Ratu Katrina juga menunjuk Pak Diderot supaya dia jadi penanggung jawab pengelola perpustakaan itu. Nah, berkat Tuhan, masalah kesulitan keuangan Pak Diderot selesai saat itu juga. Istilahnya dapat rezeki nomplok. Kalau orang sekarang bilang berkat Tuhan. Sehari sebelumnya miskin, besoknya miliuner. Ya, pada masanya itu miliuner. Uang segitu sekarang juga gede banget ya. Nah, masalahnya Pak Diderot dikenal bukan karena keberuntungan nasibnya ini, saudara. Tapi kisahnya terkenal kayak gini. Ketika dia sudah punya uang, jadi orang kaya, Pak Diderot akhirnya membayar seluruh biaya pernikahan anaknya. Nah, kemudian karena anaknya mau menikah, dia sendiri membeli setelan jas. Setelan jas yang sangat bagus, sangat mahal. Nah, waktu dia lihat betapa mahalnya dan indahnya jas yang dia beli itu, Pak Diderot itu terkagum. Dia ngomong, "Wahai jubahku, kamu kok begitu indah, sehingga perabot seisi rumahku tidak ada yang pantas bersanding denganmu," itu kata Pak Diderot. Terus Pak Diderot ini mulai mikir, kalau gitu perabot rumahku tak ganti semua, karena ini tidak cocok lagi. Pakaian saya ini terlalu bagus untuk bersanding dengan perabot perkakas yang jelek-jelek itu. Kemudian dia beli lukisan yang indah-indah, yang mahal-mahal. Dia beli patung-patung yang mewah. Dia ganti semua perkakasnya dengan perabot yang mewah. Kursi tidurnya yang tadinya pakai rotan dibuang, ganti pakai sofa kulit yang mewah. Karena istilahnya naik kelas, jadi kaya. Ada efek dominonya. Belanja yang satu disusul belanja yang berikutnya. Nah, sampai seluruh dunia memberi nama perilaku ini sebagai efek Diderot. Nah, saudara, pola Diderot itu sebetulnya lumrah, ya, ada di mana-mana. Wajar, ya. Tapi menurut saya harus dikendalikan juga. Karena kalau tidak dikendalikan bisa merusak mental anak-anak Tuhan. Konsumtif dan tidak jadi teladan. Kalau sudah diberkati dengan rumah yang besar dan mewah, tentu saja perabotnya diganti dengan yang cocok. Nah, itu lumrah, saudara. Tapi hari ini kita tidak akan menyoroti efek Diderot ini secara negatif. Yang mau kita pelajari dari cerita ini adalah efek dominonya itu, saudara. Ketika kita andai kata punya lukisan yang indah, sudah jaminan, tidak usah disuruh-suruh, tidak usah diminta, pasti kita akan memberi bingkai yang cocok dan indah juga. Nah, kita akan baca di Efesus 4 ayat yang pertama. Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, efek diderot ini menurut ukuran firman rupanya berlaku juga di dalam karakter kita. Kalau manusia rohani yang baru itu sudah dilahirkan di dalam kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita akan lihat betapa indahnya karakter Kristus yang ada yang baru di dalam kita itu. Karakter sorgawi yang kita terima itu sudah tidak bisa lagi berpadanan dengan manusia lama kita. Yaitu karakter kita yang lama, yang buruk dan murahan itu. Tidak cocok lagi disanding dengan karakter Kristus yang ada di dalam kita. Misalnya, dulu karakter lamanya suka meninggikan diri, sombong, angkuh, congkak. Tetapi setelah menerima Tuhan Yesus, jadi rendah hati. Tidak sepadan. Angkuh, congkak, sombong, rendah hati. Watak lama kita itu jadi memalukan kalau bersanding dengan watak Kristus. Tidak cocok. Nah kemudian, ini secara otomatis saudara, seperti tadi kita bahas, seperti efek domino. Roh Kudus akan terus membuang perabot karakter kita yang buruk itu. Karena Roh Kudus itu menganggap watak lama yang kita punya itu sudah tidak sepadan lagi dengan perabot mewahnya Tuhan Yesus, karakternya Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang sudah dilahirkan itu. Roh Kudus itu seperti kepala pengurus rumah tangga kita, dan dia itu selalu tanya pada kita kira-kira kayak gini, hei nak, karaktermu yang keras dan arogan ini sudah tidak cocok lagi bersanding dengan karaktermu yang lemah lembut dan penuh kasih yang aku karuniakan. Buang ya. Roh Kudus tanya gitu. Lagi. Nah, sifatmu yang tidak sabaran juga tidak cocok. Memalukan kalau bersanding dengan watakmu yang baru. Sabar. Yang dikaruniakan oleh Kristus. Yang lama buang ya nak. Ada lagi. Sikapmu yang suka mementingkan diri sendiri. Egois. Waduh, ini betul-betul tidak berkelas nak. Padahal kamu sudah punya watak baru, yaitu lebih mengutamakan yang lain dan suka menolong saudaramu. Kita ganti ya. Kira-kira gitu saudara, di dalam batin kita Roh Kudus selalu menolong kita untuk menyingkirkan segala perabot yang tidak cocok itu. Efek diderotnya bekerja. Tidak bisa bersanding lagi sesuatu yang buruk dengan yang indah. Saudara, Roh Kudus itu adalah Allah yang saat ini sedang bekerja di atas dunia. Dan salah satu tugasnya adalah mempersiapkan saudara dan saya sebagai mempelai Kristus yang tidak bercacat celah, yang indah dan kudus. Tapi tetap saudara, Roh Kudus tidak pernah mengintervensi keputusan kita. Semua keputusan ada di pilihan kita. Mau memilih untuk membuang atau mempertahankan watak manusia lama saudara, itu ada di dalam pilihan kita. Roh Kudus hanya menghidupkan firman yang kita renungkan, yang telah kita terima, dan kemudian menawarkan kepada kita pilihan-pilihan setiap hari, setiap saat. Situasi kehidupan kita boleh beda-beda, tapi pilihannya cuma dua. Apakah kita mau mempertahankan perabot yang hina, yang lama, yang buluk itu, atau membuang, ganti dengan perabot yang mulia yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 21 ya. Nah, 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, membuang itu semua, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kalau seseorang membuang atau mengganti segala watak jahat dalam dirinya, tentu saja karena itu sudah tidak sepadan lagi dengan yang baru ini, yang mulia ini, dan tidak mungkin bersanding dengan karakter Kristus di dalam kita, maka ia akan dikuduskan, dilayakkan untuk dipakai Tuhan. Dan saudara, lebih besar lagi, ia sedang dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini satu kehormatan, panggilan anak-anak Tuhan di dalam kehidupan. Kiranya hari-hari ini kita dituntun Roh Kudus untuk mengalami pembaharuan karakter setiap hari. Dan kiranya Dia mengaruniakan keberanian untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Karena untuk tujuan itu saja saudara dipanggil sebagai gereja, bukan yang lain. Ingat itu saudara, hanya itu. Amin.